Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang berada di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid di antara masjid yang memiliki keutamaan yang sangat besar setelah Masjidil Haram. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Suatu nikmat yang harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaiki diri. Di antara tips agar kita menjadi orang yang baik, senantiasa bisa istiqamah, yaitu dengan senantiasa menuntut ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia itu berjalan di suatu perjalanan dia menuntut ilmu, maka apa kata Rasulullah? Akan dimudahkan jalannya menuju surga. Kita semua pasti, seorang yang beriman pasti mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ini adalah peluang bagi kita atau kabar gembira bagi kita agar kita senantiasa semangat dalam menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, pasti dia akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kebaikan, maka dia akan dipahamkan atau difaqihkan di dalam agamanya. Oleh karenanya, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, mungkin usia kita terlambat dalam menuntut ilmu dari sebagian kita, ya, tapi jangan berkecil hati. Kita harus tetap semangat. Kita harus tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Karena dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan dimudahkan dalam menuntut ilmu. Kemudian kita harus didik, ya, generasi keturunan-keturunan kita agar jangan sampai dia seperti kita yang mungkin sudah terlambat dalam menuntut ilmu. Kita didik, kita masukkan ke pondok pesantren, ya, kita didik agar dia bisa menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya, di kesempatan yang mulia ini di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami memberikan, ya, nasihat untuk diri kami pribadi agar senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu pahalanya sangat besar, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad Ibni Hanbal rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Talabul ilmi la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyyatuh." Menuntut ilmu, pahalanya tidak ada yang bisa menandinginya kalau dia baik niatnya. Kenapa kok demikian? Karena perkara-perkara yang besar, ibadah-ibadah besar, itu dilakukan harus dengan ilmu. Tanpa ilmu, ibadah haji misalnya, ibadah yang dijanjikan surga pahalanya, tanpa ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Umrah tanpa ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah, kemudian dan yang lainnya, ya, amalan-amalan yang besar akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dilakukan tanpa ilmu. Oleh karenanya, perkataan Imam Ahmad ini patut kita catat dengan tinta emas, ya, al ilmu atau talabul ilm la ya'diluhu syai' idza sahhat niyyatuh. Oleh karenanya, kita harus introspeksi diri kita, sudah sampai manakah kita menuntut ilmu dan akan sampai kapan kita menuntut ilmu. Oleh karenanya ditanyakan kepada Al-Imam Ahmad juga, ya,
Wahai imam, sampai kapan kita menuntut ilmu? Sampai mati. Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru disitulah tempat kita beristirahat. Ya, dari keburukan-keburukan dunia. Ya, insya Allah kalau amalan kita baik, kita akan mendapatkan nikmat kubur. Begitu sebaliknya, wal'iyadzubillah, jangan sampai kalau kita beramal dengan amalan yang buruk, maka kita akan mendapatkan adab kubur. Mungkin itu nasihat dari kami untuk diri kami pribadi dan untuk ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, untuk ikhwan sekalian. Semoga kita senantiasa tetap semangat dalam menuntut ilmu agar ibadah kita itu lebih bermakna. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.